sahabat smart dan para pejuang CPNS. Jumpa lagi di bimbingan belajar Waskita Smart Education. Pada video kali ini, kami akan mencoba memberikan suatu latihan soal beserta pembahasan terkait kompetensi pedagogik yang kami khususkan bagi para pejuang CPNS yang akan mengikuti tes seleksi kemampuan bidang khusus keguruan atau kependidikan. Soal-soal yang disajikan adalah soal-soal yang bertipe higher order thinking atau HOTS dan berasal dari field report, laporan lapangan dari kawan-kawan kita yang sudah pernah ikut serta tes seleksi kemampuan bidang khusus keguruan. Sebelum kita lanjut, ingat like, subscribe, dan share video ini ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkat kognitif dengan kata kerja operasional atau KKO, contohnya sebagai berikut. Untuk tingkat kognitif C1 atau mengingat, contoh kerja-kerja operasionalnya adalah menyebutkan, menghafal, mengetahui, menuliskan, memberi label. Untuk tingkat kognitif C2 atau memahami, kata kerja operasionalnya adalah membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Untuk tingkat kognitif C3 yaitu menerapkan, contoh kata kerja operasionalnya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Dengan tingkat kognitif C4 yaitu menganalisis, kata kerja operasionalnya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Untuk tingkat kognitif C5 atau mengevaluasi, kata kerja operasionalnya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Untuk tingkat kognitif mencipta, kata kerja operasionalnya adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6. Kata kerja membuat ini dalam tingkatan kognitif C6 yaitu mencipta. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, untuk menjawab soal nomor 1 ini, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah, jawabannya adalah E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seseorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek,
Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, output tanpa melihat catatan. Yang E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah yaitu A, B, C, D. Dalam artian, A ini singkatan dari audiensi, artinya peserta didik yang akan belajar. B artinya behavior, adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D artinya degree, adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai suatu perilaku. Berikut adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung kaidah ABCD. Contohnya adalah sebagai berikut. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi ini adalah C, yaitu kondisi. Kemudian siswa atau peserta didik ini adalah audiens. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras ini adalah behavior atau perilaku spesifik yang akan dimunculkan. Sedangkan secara benar inilah yang disebut dengan degree atau tingkat keberhasilan peserta dalam mencapai suatu perilaku. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, jika seseorang pendidik akan menyusun tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Apabila adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis suatu materi. Jenis materi yang pertama adalah suatu fakta. Artinya, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa itu terjadi, maka indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah berupa fakta. Sedangkan jenis materinya adalah konsep, berupa konsep jika atau apabila siswa diminta untuk mengungkapkan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Sedangkan jenis materi yang ketiga yaitu prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu.
Sedangkan prinsip adalah apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat. Sedangkan jenis materi berupa keterampilan apabila suatu siswa diminta untuk membuat sesuatu. Sedangkan jenis materi berupa aspek afektif bisa dilihat jika siswa diminta memilih atau melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Sedangkan aspek motorik apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Karena siswa diminta untuk mengumpulkan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya berupa D, yaitu konsep. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Maka pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama-sama. Sedangkan model pembelajaran problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Sedangkan model pembelajaran inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Sedangkan model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Sedangkan kontekstual atau contextual teaching dan end learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, maka pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu jawabannya adalah kontekstual. Kita lanjut ke soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tulis. Media apa yang paling tepat dipilih guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Untuk menjawab permasalahan ini, peserta harus memahami pengertian, jenis, dan keunggulan dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Yang pertama adalah media foto. Memiliki kelebihan seperti sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal. Yang kedua, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang keempat, dapat memperjelas suatu masalah. Yang kelima, murah harganya dan gampang didapat serta digunakan.
Tapi media foto ini mempunyai kelemahan seperti hanya menekankan pada persepsi indera mata. Gambar atau foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, syarat pembuatan media foto yang baik adalah yang pertama autentik, sederhana, ukurannya relatif atau menyesuaikan ruang, mengandung gerak dan atau perbuatan, gambar hendaknya bagus dari sudut seni. Selanjutnya adalah sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Dan sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tidak perlu dipersoalkan sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Sketsa yang dibuat secara cepat sementara guru menerangkan dapat pula dipakai untuk tujuan tersebut. Selanjutnya adalah diagram. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Ciri-ciri diagram yang perlu diketahui adalah bersifat simbolis dan abstrak sehingga kadang sulit dimengerti. Untuk dapat membaca diagram, seorang harus punya latar belakang tentang apa yang didiagramkan. Walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram juga dapat memperjelas arti. Diagram yang baik sebagai media pendidikan adalah benar, digambar rapi, diberi titel atau judul, label, dan penjelasan-penjelasan yang perlu. Cukup besar dan ditempatkan secara strategis. Penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nah, untuk selanjutnya media pembelajaran yang keempat adalah bagan atau chart. Seperti halnya media grafis yang lainnya, fungsi yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara verbal. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sesederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya adalah bagan organisasi dan bagan alur siklus air. Media pembelajaran selanjutnya adalah grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik atau menggunakan data-data komparatif. Kelebihan dari suatu grafik sebagai media adalah bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Memungkinkan secara cepat kita mengadakan analisis, interpretasi, dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, pertumbuhan, dan arah. Yang ketiga adalah penyajian data grafik jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Suatu media grafis dikatakan baik jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jelas untuk dilihat untuk seluruh kelas, hanya menyajikan satu ide setiap grafik, ada jarak atau ruang kosong antara kolom-kolom bagiannya, warna yang digunakan kontras dan harmonis, berjudul dan ringkas, sederhana, mudah dibaca, praktis, mudah diatur, menggambarkan kenyataan atau realisme, menarik, jelas dan tidak memerlukan informasi tambahan, teliti. Media selanjutnya adalah APE atau alat permainan edukatif. Adalah alat yang digunakan untuk bermain sambil belajar. Artinya alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Anak tidak akan bosan-bosan bermain, di samping itu dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, dan kemampuan alat tumbuh secara jasmani. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis, maka media yang paling tepat dipilih oleh guru adalah, jawabannya adalah A, yaitu bagan. Kita lanjut ke soal nomor 6.
Seorang guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimasukkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Adalah suatu evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajarnya. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Yang pertama adalah evaluasi konteks, adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat adalah evaluasi hasil atau produk. Adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Yang kelima adalah evaluasi outcome atau lulusan. Adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar pengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua adalah evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi hasil pembelajaran. Suatu evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jenis evaluasi berdasarkan objek atau subjek evaluasi, yaitu kalau kita tinjau dari berdasarkan objek evaluasinya, ada evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Evaluasi input adalah evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Sedangkan evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lainnya. Evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, berdasarkan subjeknya, evaluasi digolongkan menjadi evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru di dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah seperti evaluator, misalnya orang tua dan masyarakat. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Maka evaluasi tersebut dimasukkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang paling tepat dipilih oleh guru adalah B, yaitu evaluasi sumatif. Kita lanjut ke soal nomor 7.
Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Yang C adalah menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang D adalah melihat kebermanfaatan bagi peserta didik berupa kualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang E adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu memilih materi pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang B adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang C adalah memilih materi-materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang 4 adalah memilih sumber materi pembelajaran. Sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Tingkat perkembangan fisik dan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, keempat ini tidak ada kaitannya dengan langkah-langkah memilih materi pembelajaran. Jadi, berdasarkan pembahasan ini, maka langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran adalah, jawabannya adalah A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mencakup sekurang-kurangnya yaitu A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Yang C. Berupa standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Yang D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang E adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas: yang pertama adalah identitas sekolah berupa nama satuan pendidikan. Yang kedua adalah identitas mata pelajaran, tema atau subtema, mencakup kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan ditentukan berdasarkan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang dicapai. Yang ketiga, komponennya adalah
berupa kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran merujuk pada kompetensi yang tercantum dalam silabus. Yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Indikator pencapaian kompetensi menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi disusun guru dengan merujuk kompetensi dasar dengan pertimbangan tertentu. Guru dapat menentukan tingkat indikator lebih tinggi dari kompetensi dasar atau kemampuan minimal yang ditentukan silabus. Pertimbangan tertentu yang dimaksud antara lain agar lulusan memiliki nilai kompetentif atau kelengkapan fasilitas laboratorium lebih baik dari satuan pendidikan sejenis. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketujuh adalah model atau metode pembelajaran. Model pembelajaran lebih luas dari metode dan punya sintak yang jelas. Digunakan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang mengaktifkan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Penggunaan model pembelajaran hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau saintifik atau tematik terpadu, tematik antar mata pelajaran dan tematik dalam satu mata pelajaran, perlu diterapkan suatu pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian atau model pembelajaran discovery atau inquiry. Untuk mendorong kemampuan berpikir peserta didik abad 21 baik secara individual maupun kelompok, maka sangat disarankan untuk menggunakan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau problem based learning, yaitu untuk menstimulan kemampuan keterampilan dan berkarya peserta didik baik secara individual maupun kelompok, maka pemilihan model pembelajaran berbasis proyek sangatlah tepat. Tentunya para guru harus memahami berbagai model pembelajaran yang lain dapat mengaktifkan pengalaman peserta didik. Yang kedelapan adalah media pembelajaran, berupa alat bantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik termotivasi, menarik perhatian dan berminat mengikuti pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran dan karakteristiknya perlu dipahami kepada guru sehingga pemilihan media pembelajaran dapat mengoptimalkan perhatian dan hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan adalah sumber belajar. Dapat berupa buku cetak, buku elektronik, media yang berfungsi sebagai sumber belajaran, peralatan, dan lingkungan belajar yang relevan. Yang ke-10 adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Serangkaian aktivitas pengolahan pengalaman belajar siswa mulai tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahapan pendahuluan, guru melakukan kegiatan yaitu memimpin doa dan mempersepsi kehadiran peserta didik. Yang kedua, memberikan apresiasi. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, memotivasi peserta didik. Pada tahapan inti, guru mengelola pembelajaran merujuk pada sintak atau prosedur model pembelajaran yang dipilihnya. Sedangkan pada tahapan penutup, guru melakukan kegiatan berupa merangkum materi pembelajaran, melakukan suatu penilaian, dan yang ketiga adalah tindak lanjut terhadap pembelajaran berikutnya. Yang ke-11 adalah penilaian. Penilaian proses belajar dan hasil belajar dikembangkan oleh guru dan dilakukan dengan suatu prosedur tertentu. Yang ke-12 adalah menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Yang ke-13 adalah menyusun kisi-kisi penilaian berupa membuat suatu instrumen penilaian serta pedoman penilaian. B. Melakukan analisis kualitas instrumen penilaian. C. Melakukan penilaian. D. menganalisis dan menginterpretasi hasil penilaian. Yang E. Melaporkan hasil penilaian. Dan F. Memanfaatkan laporan hasil penilaian. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka rencana sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, maka mencakup sekurang-kurangnya adalah jawabannya adalah yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kita lanjut ke soal nomor 9.
Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestik sehingga mereka tidak fokus saat belajar dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, dan C. Kontekstual, D. Inquiry, D. Discovery. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran kooperatif. Pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang tersusun secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dan di kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Strategi pembelajaran problem solving merupakan suatu kerangka konseptual tentang pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Strategi selanjutnya adalah Project Based Learning atau PGBL, merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa memiliki masalah dunia nyata. Sedangkan inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Sedangkan discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Ulangi, discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian strategi selanjutnya adalah contextual teaching and learning, adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, dari kasus yang diberikan pada soal nomor 9 ini adalah strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah jawabannya yaitu B, yaitu Project Based Learning. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-mencoret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasannya berupa A. Kecerdasan naturalis, B. kinestis, C. visual spasial, D. verbal linguistik, E. logis matematis. Pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti berikut ini. Yang pertama adalah menceritakan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. Kemudian yang kedua adalah merancang suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik suatu kesimpulan. Yang ketiga adalah membuat suatu diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. Yang keempat adalah membuat suatu analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Misalnya menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut dan air akan cepat mengalir ke badan. Kemudian yang kelima adalah menggunakan suatu keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam adalah mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai dengan sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat. Yang ketujuh adalah merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual adalah yang pertama berupa visualisasi. Penerapan metode ini dengan menciptakan layar lebar di benak siswa agar dapat membimbing dan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. Kemudian yang kedua adalah penggunaan warna.
Penggunaan warna untuk memberi penekanan pada peraturan dan klasifikasi selama proses pembelajaran, misalnya warna merah pada semua kata-kata penting yang harus dipahami peserta didik. Warna juga sebagai penghilang stres peserta didik ketika menghadapi hal sulit dalam menemukan suatu makna. Yang ketiga adalah metafora gambar. Metafora gambar adalah pengekspresian gagasan melalui pencitraan visual. Nilai pendidikan metafora ada pembentukan hubungan yang sudah diketahui siswa dan yang diajarkan. Yang keempat adalah sketsa gagasan. Strategi sketsa gagasan ini meminta peserta didik menggambarkan poin kunci, gagasan utama, tema sentral atau konsep yang diajarkan agar cepat dan mudah sketsa, tidak harus rapi menyerupai kenyataan. Pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual lainnya. Yang kelima adalah simbol grafis. Pembelajaran dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik dengan strategi berikut. Berupa bercerita, peserta didik akan senang menceritakan kisah yang dimilikinya kepada temannya sebayanya, sebagian yang lain merasa malu. Mendengarkan cerita melibatkan keterampilan mendengar dan linguistik. Metode bercerita bisa diajarkan kepada peserta didik dengan mendahulukan hal yang menarik, pemilihan karakter, cerita yang dipilih mengandung imajinasi yang bisa dibayangkan oleh pendengar. Memakai efek suara, tangan, gerak tubuh, suara jelas, serta ekspresif, dan kontak mata dengan pendekat. Diskusi kelas digunakan hampir setiap mata pelajaran dan semua tingkat. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar hasilnya positif dan memuaskan. Pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual selanjutnya adalah merekam dengan tape recorder. Tape recorder digunakan sebagai pengumpul informasi, wawancara, dan dapat digunakan untuk menyediakan informasi. Peserta didik dapat menggunakan untuk mempersiapkan tulisan, mengolah gagasan, sekaligus membicarakan topik mereka. Peserta didik yang kurang cakap menulis mungkin bisa merekam pemikiran mereka sebagai mode ekspresi alternatif. Manfaat lain bisa digunakan mengirim surat lisan kepada peserta didik lain untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka dan memperoleh umpan balik tentang sosialisasi di lingkungan kelas. Yang kesembilan adalah menulis jurnal. Jurnal ini dapat dibuat sangat pribadi dan hanya diceritakan oleh guru atau dibacakan secara teratur di depan kelas. Jurnal ini dapat merangkum kecerdasan majemuk dengan menggunakan gambar, sketsa, foto, dialog, dan data nonverbal. Topik yang ditulis biasanya bidang umum, spesifik, catatan matematika, gagasan baru, dan mata pelajaran lain. Sedangkan pembelajaran yang dapat mengaktifkan suatu kecerdasan kinestetik adalah yang pertama, respon tubuh. Mintalah peserta didik menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai media respon, misalnya mengangkat tangan, mengangguk, dan tersenyum jika memahami penjelasan guru. Yang kedua adalah teater kelas. Meminta peserta didik memerankan teks, soal, dan materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. Yang ketiga adalah konsep kinestetis. Permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. Yang keempat adalah hands-on thinking. Artinya memberi kesempatan peserta didik untuk memanipulasi objek atau mencipta sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase, atau berbentuk kerajinan lain. Yang kelima adalah peta tubuh. Tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna, misalnya jari untuk menghitung. Dengan menggunakan gerak fisik akan menginternalisasikan suatu gagasan. Sedangkan pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah yang pertama, jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran, misalnya melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Yang kedua adalah melihat keluar jendela. Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas, metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Yang ketiga adalah ekostudi. Studi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran. Misalnya, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi terkait kecerdasan, maka
Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang suatu kecerdasan, yaitu jawabannya adalah A, yaitu kecerdasan naturalis. Kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengolah perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat satu lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Mari kita kaji jenis-jenis suatu penilaian. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur suatu status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasilnya pada pembelajaran penilaian kinerja ini antara lain berupa daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, atau skala penilaian atau rating skill. Selanjutnya, penilaian proyek. Penilaian proyek atau proyek assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data sampai dengan pemaknaan serta penyimpulan. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama-sama antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini, yaitu kesesuaian, saling percaya antara pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan milik bersama antara pendidik, guru, dan peserta didik, penilaian proses dan hasilnya. Selanjutnya adalah jurnal. Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan suatu masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Penilaian selanjutnya adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis berupa mensuplai jawaban isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian.
Penilaian tertulis yang termasuk dalam model penilaian otentik adalah penilaian berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari. Penilaian ini sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis, perlu dipertimbangkan hal-hal seperti kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum, konstruksi soal dan pertanyaan yang harus jelas dan tegas, dan bahasa yang digunakan untuk tidak menimbulkan penafsiran ganda. Penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pembelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri, bahkan berarti tugas peserta didik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan oleh pendidik. Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti menentukan terlebih dahulu kompetensi atau aspek yang harus dinilai. Langkah berikutnya menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, merancang format penilaian yang akan digunakan seperti pedoman skoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri. Pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif, dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Penilaian antar teman. Penilaian peserta didik merupakan teknik penilaian cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik dalam kelompok. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berupa pertanyaan terbuka. Penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pembelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada berapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Pertanyaan terbuka tersebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, maka jenis penilaian otentik heuristik yang dapat dipilih guru tersebut berdasarkan permasalahan soal nomor 11 ini adalah jawabannya adalah berupa penilaian kinerja. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, dan E. Penilaian diri. Pembahasan untuk soal nomor 12 ini persis seperti pembahasan soal nomor 11. Bisa feed forward kembali atau lihat kembali pembahasan soal nomor 11. Tapi saya tidak perlu bacakan lagi, cukup ditayangkan saja. Tentang penilaian tertulis, kemudian penilaian diri, kemudian penilaian antar teman dan pertanyaan
terbuka. Nah, itu persis pembahasan seperti soal nomor 11. Nah, berdasarkan permasalahan yang disajikan soal nomor 12 ini, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian yang tepat adalah jawabannya penilaian proyek. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajarnya adalah berupa daftar cek, B benar salah, C pilihan ganda, D menjodohkan, dan E adalah jawaban bebas atau completion test. Secara umum, tes dapat dipilahkan ke dalam bentuk tes penampilan atau unjuk kerja, itu yang disebut dengan performance test, tes lisan, dan tes tulis. Kita kaji mulai dari tes penampilan. Tes penampilan adalah tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalnya, tes keterampilan dalam mengoperasikan alat atau peralatan seperti komputer, peralatan produk teknologi, memperagakan gerakan, kegiatan belajar lain dan sejenis. Dengan menggunakan tes penampilan atau tes keterampilan, maka dapat diketahui secara langsung tingkat atau kualitas keterampilan peserta didik yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kompetensi dasar. Di samping itu, tes keterampilan atau tes praktek dapat berfungsi sebagai media belajar untuk mengurangi kejenuhan. Namun demikian, penggunaan tes keterampilan akan menghadapi kendala jika peralatan yang digunakan tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tes itu sendiri. Dilihat dari segi biaya, tes keterampilan adalah relatif mahal manakala dibutuhkan kelengkapan fasilitas tes keterampilan yang lebih kompleks. Tes selanjutnya adalah tes lisan atau oral test. Tes yang dilaksanakan secara lisan berupa soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan secara lisan. Tes selanjutnya adalah tes tulis atau written test. Tes yang dilaksanakan secara tertulis, pertanyaan atau soal dinyatakan secara tertulis dan jawaban yang diberikan oleh peserta juga dinyatakan secara tertulis. Tes lisan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes berbentuk uraian atau essay test dan tes berbentuk objektif atau objective test. Tes berbentuk uraian adalah tes yang jawabannya tidak disediakan pada lembar soal tetapi harus diungkapkan dan diberikan sendiri oleh peserta tes. Pengungkapan jawaban oleh peserta tes sangat bervariasi dilihat dari sisi gaya bahasa dan keluasan lingkup jawabannya. Berdasarkan sifat jawaban inilah maka tes bentuk uraian dapat dipilah menjadi uraian bebas dan uraian terbatas. Tes uraian bebas memberi keluasan pada peserta tes untuk mengungkapkan secara panjang lebar jawaban yang diberikan. Tes uraian terbatas membatasi peserta tes dalam menjawab berdasarkan aspek-aspek tertentu dari materi yang diujikan. Tes bentuk objektif adalah jawaban yang disediakan oleh pembuat soal di mana peserta tes hanya memilih jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang, tanda centang, atau tanda lingkaran. Secara umum, tes berbentuk objektif dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu tes menyajikan, supply test, dan tes pilihan atau selection test. Tes berbentuk pilihan atau selection test dapat dipilah menjadi benar salah atau true false, menjodohkan atau matching test, pemilihan ganda atau multiple choice, tes analogi atau analogi test, dan tes susun kembali atau rearrangement test. Tes menyajikan atau supply test adalah tes yang pertanyaan atau soalnya disusun sedemikian rupa dengan maksud agar peserta tes memberikan jawaban yang cukup dengan satu atau dua kata saja. Dan tes berbentuk pilihan atau selection test adalah tes yang formatnya disusun sedemikian rupa yang mengharuskan peserta tes menjawab dengan cara memilih alternatif jawaban yang disediakan dengan memberi tanda sesuai dengan petunjuk. Tes berbentuk pilihan atau selection test yang dapat disusun dalam bentuk benar salah, menjodohkan, pilihan ganda tes analogi, analogi test, dan tes mensusun kembali atau rearrangement test.
Tes benar salah adalah tes yang soal dan pertanyaannya berupa pernyataan. Pernyataan tersebut dapat berupa pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah, di mana peserta tes diminta untuk merespon pertanyaan tersebut dengan cara memberi tanda atau memilih huruf B jika pernyataan benar, dan memberi tanda atau memilih S jika pernyataan salah. Tes menjodohkan atau matching test adalah format tes yang disusun dalam dua bagian, yaitu bagian pertanyaan dan pernyataan dan bagian jawaban. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang disusun berupa pertanyaan sebagai pokok soal atau stem dan alternatif pilihan jawaban. Alternatif pilihan jawaban dapat terdiri 3, 4, atau 5. Peserta tes diminta memilih satu jawaban yang benar dari alternatif jawaban yang disediakan dengan cara memberi tanda sesuai dengan petunjuk. Tes pilihan ganda ini dapat dipilah menjadi pilihan ganda sebab akibat, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda membaca diagram grafik atau peta. Tes analogi berupa tes yang bentuk objektif yang disusun sedemikian rupa di mana dalam menjawab pertanyaan dan pernyataan peserta tes diminta memilih bentuk yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Tes menyusun kembali atau rearrangement test adalah jenis tes objektif yang disusun sedemikian rupa sehingga format pernyataan dan pertanyaan tersusun dalam kalimat yang tidak teratur. Dalam tes ini peserta tes diminta untuk menyusun kembali rangkaian kalimat yang tidak teratur tersebut menjadi urutan pengertian atau proses yang benar. Dalam hal ini, penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance test, performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja suatu tugas. Penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain checklist, catatan anekdot, dan skala penilaian. Nah, berdasarkan pembahasan soal nomor 13 tadi, pada akhir pembelajaran siswa diminta mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensi. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar tersebut jawabannya adalah daftar cek atau checklist. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan oleh materi dalam soal sebelum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi adalah yang pertama, A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok harus sudah dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Analisis secara teoritis tentang telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan kualitas soal berbentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan. Apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Telaah kualitas soal pada aspek konstruksi dimasukkan untuk mengetahui teknik penulisan butir soal sudah merujuk pada kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Pada aspek bahasa, telaah soal dimasukkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi-interpretasi atau sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Secara teoritis, kualitas soal berbentuk objektif dapat ditelah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga adalah pemecah homogen dan berfungsi. Ada suatu kelebihan, tes berbentuk objektif adalah sebagai berikut. Lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan atau representatif.
tingkat validitas isi relatif tinggi, kemudian proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif, tidak memungkinkan peserta tes untuk melakukan hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, kemudian informasi hasil tes dapat lebih cepat, tingkat realitas tinggi, kemudian memungkinkan penyelenggara tes bersama pada wilayah yang luas. Kelemahan dari tes objektif adalah tidak mengembangkan daya nalar peserta didik. Peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka, memungkinkan terjadi kecurangan dan saling mencontek, mengembangkan menyusun soal atau presentasi dalam waktu lama, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Salah satu tes berbentuk objektif adalah tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dan berapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Berdasarkan pembahasan soal tadi, maka hal yang harusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu jawabannya adalah A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator yang dipelajari. Kita lanjut ke soal nomor 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui berapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian juga dapat memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian, dapat dibutuhkan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasilnya. Oleh sebab itu, hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik atau assessment as learning. Pendidik atau assessment for learning dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung, baik melalui penilaian harian atau pengamatan harian, maupun setelah beberapa kali program pembelajaran, penilaian tengah semester, atau setelah selesai program pembelajaran selama 1 semester. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria kecerdasan minimal atau KKM atau kecerdasan belajar minimal KBM, dan peserta didik yang belum mencapai KKM KBM perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM atau KBM. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir beserta keterangan yang ada, peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya. Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan profesionalisasinya. Selain itu, pendidik bertanggung jawab pula untuk memperbaiki prestasi peserta didik yang belum berhasil melalui program perbaikan atau remedial. Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberi program pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Pada prinsipnya, nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh pencapaian KD yang ditargetkan. Dengan demikian, pendidik harus membuat tabel spesifikasi yang membuat macam KD dan pencapaian hasil setiap KD termasuk aspek yang dinilai dalam setiap kompetensi dasar. Pendidik juga harus membuat pembawahan atas hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan.
Perlu diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian harus terbuka, dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana pendidik dalam menilai keberhasilan belajar. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, maka hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui berapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil belajar oleh guru kecuali jawabannya adalah D, yaitu mengadministrasikan hasil penilaian. Baik, demikianlah video terkait latihan soal bagi para pejuang CPNS yang memilih yang lolos ke seleksi kemampuan bidang untuk bidang kependidikan atau keguruan. Dan semoga video ini membantu para pejuang CPNS dan sahabat smart untuk berhasil menjadi seorang ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video selanjutnya.